Baik, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang teknik-teknik di dalam fotografi dan sekaligus juga videografi. Kamera, saya harap mahasiswa dapat memiliki kamera sendiri-sendiri. Oke, apa itu fotografi? Fotografi adalah seni atau satu proses ya untuk menghasilkan suatu gambar. Untuk mengenal jenis kamera, banyak fiturnya. Kamera-kamera itu ada viewfinder, ada twin lens kamera, ada SLR. Sedangkan bagian-bagian lensa itu ada diafragma lensa itu sendiri, fokus, dan skala tajam atau ruang tajam. Lensa ya, jangan lupa bahwa kecepatan itu memegang peranan penting ya dalam video atau fotografi. Ini teori-teori sedikit tentang fotografi. Baik, berikutnya adalah kita akan sedikit mengulas tentang bagaimana foto-foto yang baik yang bisa menghasilkan gambar-gambar yang memenuhi syarat atau sesuai dengan keinginan kita. Ini bagaimana sih membuat atau rahasia membuat foto hebat itu? Jangan lupa bahwa foto yang baik itu memiliki beragam makna. Jadi selain jepretannya bagus, tapi komposisinya juga harus benar ya. Jadi seperti foto di atas itu fokusnya kita arahkan di mana dan yang lainnya menjadi blur. Kemudian perhatikan itu ada matanya itu yang tajam karena ambil di daerah mata. Kemudian selain itu bahwa di dalam memfoto itu kita harus memperhatikan framing ya. Jadi ada foreground, ada framing, ada kira-kira kalau kita ambil gambar itu belakangnya seperti apa, buram atau tidak, itu tergantung dari selera kita, seni kita. Nah, kemudian foto yang bagus itu foto yang memiliki exposure yang pas, jadi pencahayaan yang pas, tampilan yang bagus ya, sinar yang bagus. Kemudian juga foto yang bagus itu foto yang dihasilkan itu memainkan perasaan. Jadi kalau Anda memfoto objeknya itu satu foto itu bisa menceritakan berbagai makna. Jadi misal ya kita memfoto seorang ibu yang menggendong anak kecil yang lagi sakit meminta-minta di pinggir jalan. Maka tentu banyak maknanya itu, di mana peran pemerintah dan sebagainya ya. Kemudian untuk memotret makro itu ukuran kecil jadi besar ya. Itu kita jangan lupa selalu menggunakan viewfinder supaya hasilnya lebih bagus. Oke, saya rasa itu saja teori fotografinya dari saya. Kita menginjak pada tentang kamera. Oke, ini adalah kamera saya. Ini di rumah saya, ini berbagai macam kamera ya. Ini kamera pocket merek Nikon Coolpix warna biru 14 megapiksel. Kamera ini juga mampu membuat foto dan merekam video dengan hasil yang lumayan bagus untuk merek Nikon. Saya sudah pernah nyoba beberapa merek kamera tanpa menjelaskan merek yang lain, tapi untuk kamera pocket yang saya punya ini sudah lumayan bagus ya. Di situ ada untuk skinnya, sudah ada berubah pemandangan, kemudian portrait dan sebagainya. Tombol merah yang di atas itu untuk membuat video. Sedangkan lensa di depan itu ada zoomnya ya, meskipun tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu jauh. Oke. Kemudian berikutnya adalah kamera DSLR saya yang ada di box ya. Jadi kalau Anda mempunyai kamera DSLR, usahakan itu ada dry boxnya. Jadi ini ada dry box
Di sana ada ukuran kelembapan ya. Kalau kelembapannya sudah di bawah 0 atau menuju arah 0, maaf ya, menuju arah 0, maka lensa kamera bisa rusak karena ada jamur yang sulit untuk dibersihkan. Jangan lupa di dalam dry box itu, nah ini ada namanya X-ray, jadi untuk penyerap kelembapan. Kemudian ada juga yang putih di dalam itu juga penyerap kelembapan. Ini charger dari baterai Nikon, baterainya kamera ya, di chargernya. Kemudian berikutnya adalah lensa. Ini lensa tele. Ini ukurannya sampai dengan 200 ya, 20-200 kalau nggak salah ya. Ini merek Tamron. Ini lensa itu sering saya gunakan untuk memotret atau mengambil makro, kemudian mengambil foto jarak jauh, bisa di zoom ya. Nah seperti itu. Kalau yang bagus lensa ini mereknya Nikon. Dengan kamera Nikon, lensanya Nikon itu tentu sangat bagus. Cuman harga lensanya bisa sampai 8 juta lensanya saja. Semakin panjang lensanya, semakin bagus jangkauannya, lensa tersebut akan menjadi semakin mahal. Bisa sampai di atas 100 juta untuk lensa-lensa tertentu ya. Oh ini sampai 300 ya, 100 sampai 300 itu untuk lensa zoomnya. Nah kalau mahasiswa punya kamera DSLR seperti ini, Nikon, Canon, Sony, Samsung ya, Pentax dan sebagainya, tentu akan bermanfaat untuk Anda. Ini lensa fix, ini namanya lensa fix merek Nikon. Kalau yang ini itu ada auto dan manual untuk fokusnya. Ini AFS Nikkor 50 ya mm, itu 1,4 bukaannya, 1,8 maaf. Ini lensa yang digunakan untuk mengambil foto dekat, tapi bukan makro. Contoh untuk memfoto portrait atau memfoto untuk model misalkan, itu menggunakan lensa fix. Lensa fix tidak bisa di zoom. Kemudian ini kameranya Nikon D5200 milik saya. Ini dengan lensa bawaannya ya, lensa bawaannya itu zoomnya tidak terlalu panjang. Itu ada shutternya untuk mengkliknya. Di belakang ini tempatnya tripod, kemudian sebelah kiri itu tempatnya baterai dan memory card, itu tempat tripod maaf lah. Kemudian untuk Nikon ini buatan Thailand punya saya ini. Kemudian sudah anti goyang VR itu DX ya. Nah itu kamera bawaan, lensa bawaan dari Nikon D5200. Kemudian jangan lupa sertakan, saya kembali ke sini. Ini sudah, kalau ngerekam video sudah stereo di sini. Kemudian 1855 ya bawaannya itu. Kemudian ini setelannya, kalau kita menggunakan A itu aperture, E itu manual ya. Kemudian ada tombol-tombol makro, kemudian spot dan sebagainya, itu on off nya. Ini untuk rekam ya. Jadi itu yang bisa saya berikan tentang praktek menggunakan kamera DSLR Nikon D5200. Kemudian ini bentar lagi ada itu untuk atas itu tombol flash yang gambarnya seperti petir. Kemudian ini ada beberapa hasil jepretan dari saya yang mungkin untuk pemula bisa untuk belajar. Ini binatang cabuk ini ada di pohon kecil-kecil gitu. Ini saya menggunakan lensa tele tadi untuk membuat foto makro. Kemudian ini ada belalang ya,
Maaf ya, apa ini, capung ya, capung. Ini juga menggunakan Tamron. Kemudian setelah capung ini ada laba-laba. Ini fotonya dari jarak sekitar 2 sampai sekitar 3 meter ya dari objek. Kemudian yang ini anak bekecot atau bekecot kecil ya, yang lagi makan atau naik itu di dahan, saya foto kecil sekali itu. Berikutnya ada saya mencoba memfoto ini cabai merah. Kalau makro itu selalu tajam di fokus di tempat yang diinginkan, yang lainnya pasti blur. Ini juga saya ambil dengan lensa Tamron dengan kamera Nikon ya, bunglon. Kemudian ada serangga lainnya, ini bentar lagi. Nah, ini apa ya namanya serangga ini, saya tidak tahu, tapi menarik, ada warna-warninya, jadi saya ambil. Kemudian ada lalat, saya ngambil lalat juga, lalat hijau sebenarnya, tapi kalau di foto dekat jadinya bagus. Itu jarak ya 2 meter dari objek, kalau didekati dia akan lari. Kemudian ini juga lalat, sebentar lagi di objek yang warna hijau belakangnya atau daun-daun ini dia lagi terbang. Itu kalau fotonya dibesarkan, di zoom, matanya lalat akan terlihat merah, ada bintik-bintiknya begitu. Kemudian ada foto ulat bentar lagi. Di rumah saya semuanya ini objek-objeknya ini. Kemudian pada hari Kartini itu saya sempat memfoto beberapa mahasiswa tahun 2017 ya, sekitar tahun 2017. Ini hasil jepretannya menggunakan kamera Nikon dengan lensa standar ini, dengan lensa standar. Kemudian berikutnya saya menggunakan lensa fix. Lensa fix ini hasilnya lebih bagus karena bukaannya bisa lebih besar diafragmanya. Ini lensa fix ya. Hasil contoh foto lensa fix dengan kamera Nikon di 5200. Saya lupa nama mahasiswanya. Kemudian ini mahasiswa bimbingan saya, Fitri, dia juga menggunakan lensa fix ya. Foto ini tanpa editing, jadi foto aslinya benar-benar asli, tidak ada editing sama sekali. Ini juga seangkatan waktu itu 2017 hari Kartini. Nah, ini juga anak bimbingan saya. Berikutnya namanya Maya kalau nggak salah, ini juga foto bidikan saya. Ini di dekat auditorium sana lokasinya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.